Salam sejahtera, jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Atas nama Badan Pengurus Perki di negeri Belanda, kami mengucapkan selamat datang di ibadah Perki saat ini. Ibadah hari ini dipimpin oleh Dr. Betty Ciptasari. Jemaat yang kekasih, kami mengucapkan selamat beribadah. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu kita menyanyikan pujian pembukaan atau mendengarkan pujian pembukaan dari Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 2. Berhimpun semua. Gemeente van Christus, de dienst van vandaag staat in de naam van de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Genade en vrede van onze Heer Yesus Kristus zijn met u allen. Damai sejahtera, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Neem plaats. Saya akan membacakan ayat pembuka untuk ibadah kita pada hari ini dari Lukas 12 ayat 8 sampai 12. De aanvangtekst van vandaag is genomen uit Lukas 12 vers 8 tot en met 12. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Sesuai dengan tema hari ini, kita hidup dalam Roh Allah, dan mari kita berdoa untuk menyerahkan ibadah ini dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Laten we samen bidden. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pagi hari ini kami menghadap di hadirat-Mu sebagai satu jemaat Kristus. Kami datang kepadamu dengan pengakuan bahwa kami sesungguhnya tidak layak untuk hadir di hadapan Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang berdosa. Tuhan, ampunilah kami jika kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Kami gagal mengasihi diri sendiri maupun orang lain. Kami gagal mengampuni orang lain tanpa syarat. Kami gagal menunjukkan kasih kepada saudara kami atau memberi
pada mereka yang butuhkan. Tuhan ampunilah kami. Tuhan ampuni kami jika sebagai satu keluarga kami mungkin tidak satu hati. Tuhan ampunilah kami. Biarlah darah Kristus yang menyucikan kami dan melayakkan kami untuk hadir di hadapan Tuhan di pagi hari ini. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami, menuntun kami untuk berdoa, untuk memuji Tuhan, untuk mengerti firman Tuhan. Dan biarlah ibadah ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan inilah persembahan kami yang sejati. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah akan saya bacakan dari Roma 5 ayat 8 dan 9. Genadeverkondiging is genomen uit Romeins 5 vers 8 en 9. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dan petunjuk hidup baru akan saya bacakan dari 1 Petrus 2 ayat 2. In Petrus 2 vers 2. Demikian firman Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Mari kita sambut firman ini dengan Kidung Jemaat 402, Kuperlukan Juru Selamat. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus dalam doa Latewe sama Bida. Tuhan Allah kami di surga, sebentar lagi kami akan membaca merenungkan firman-Mu yang tertulis dalam Alkitab. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami supaya kami mengerti apa yang kami baca. Dan kami juga boleh merenungkan, menyimpan firman itu dalam hati kami dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan urapi hamba-Mu yang di depan, dan biarlah kuasa Roh Kudus sendiri yang Tuhan anugerahkan untuk berbicara kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan juga menolong setiap orang yang mendengar firman Tuhan pagi ini dengan Roh Kudus yang mengajar dan membimbing, supaya setiap hati boleh dirubahkan dan setiap hati boleh bertumbuh dalam firman itu. Kami merendahkan diri kami untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. De schriftlezen van vandaag is genomen uit Romeins 10 vers 9 en Lukas 12 vers 5 tot en met 12. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Roma 10 ayat yang ke-9 dan dari Lukas 12 ayat 5 sampai dengan yang ke-12.
Demikianlah firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Pembacaan yang kedua dari Lukas 5 ayat 12, dari Lukas 12 ayat 5 hingga ke 12. Demikian, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang bukan hanya membaca, tapi juga merenungkan dan menerapkan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini saya akan berbicara tentang tidak ada pilihan di antara. Dan ini bagi saya adalah hal yang penting dan mendasar dalam hidup kita. Mungkin pada waktu saya bicara atau selesai bicara nanti, saudara akan merasa bersuka cita, tapi bisa juga merasa tertusuk. Karena sama seperti tema yang tadi saya bagikan, tidak ada pilihan di antara. Respon saudara dan saya akan terbagi menjadi 2 saja, positif atau negatif, bahagia atau tidak bahagia. Dan tidak ada pilihan netral, tidak ada pilihan di tengah-tengah. Karena yang saya mau bahas adalah tantangan Tuhan Yesus untuk memilih Dia atau menolak Dia. Pilihan ini adalah pilihan mencintai Yesus atau menolak Yesus. Tidak mencintai Yesus. Nah, saudara yang jatuh cinta tahu persis apa artinya tidak ada pilihan di antara. Kalau saudara berkata pada orang yang saudara kasihi atau kekasih saudara, bertanya kepada dia, apakah kamu mencintaiku? Lalu jawabannya netral. Atau enggak ya, enggak tidak juga. Maka saudara tahu bahwa artinya adalah dia tidak sungguh-sungguh mencintai saudara. Karena cinta tidak mengenal di antara, di tengah-tengah. Dan ini adalah penjelasan dari kalimat Tuhan Yesus tentang menolak atau menghujat Roh Kudus. Yang tertulis dalam Lukas 12 ayat 10. Kalimat yang diucapkan Yesus ini ada dalam konteks penjelasan Yesus tentang kasih Allah kepada kita. Betapa Tuhan peduli pada kita, bahkan sampai jumlah rambut di kepala kita pun Tuhan tahu. Sama seperti kalau saudara sedang jatuh cinta. Saudara ingin tahu banyak tentang si dia. Sama seperti Tuhan yang jatuh cinta, Tuhan juga ingin tahu banyak tentang kita. Memperhatikan setiap detil dalam hidup kita. Karena memang kita ini ada dalam hati Tuhan setiap detik. Tuhan Allah adalah orang yang betul-betul jatuh cinta kepada kita. Menganggap kita itu penting, begitu penting.
He is deeply in love with us. Nah, tapi orang yang jatuh cinta juga mengharap orang yang dia cintai membalas, ada timbal balik. Ini kerinduan normal seorang yang sedang dilanda cinta. Dan jawaban untuk ini hanya sederhana saja. Menerima cinta itu atau menolaknya. Dan kita hanya dapat menerima Tuhan Yesus hanya kalau Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, memimpin hidup kita untuk mengenal kasih Tuhan Yesus ini dalam hidup kita. Itu mengapa Tuhan Yesus katakan, jika kita menyangkal Yesus, kita akan diampuni. Tapi kalau kita menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Karena hanya melalui Roh Kudus kita kenal kasih Yesus. Ayat paralel yang tertulis di Alkitab dari Lukas ini juga tertulis di Matius 12 ayat 32. Kalimat yang sama dari Tuhan Yesus. Nah, waktu membaca ayat ini banyak orang Kristen biasanya bertanya-tanya tentang apa yang maksud Tuhan Yesus tentang dosa yang tidak bisa diampuni ini. Yaitu dosa menentang Roh Kudus atau menghujat Roh Kudus. Dari Matius 12 ayat 32. Kita seringkali lebih tertarik pada apakah dosa itu? Menanyakan apakah sebenarnya dosa itu? Akibatnya kita malah tertarik pada hal yang kurang penting sebenarnya. Kehilangan pesan yang lebih penting dari Tuhan Yesus yang dia sampaikan dalam pengajarannya, di dalam seluruh konteks pengajaran itu. Tuhan Yesus mengatakan dalam konteks ini, ya, Yesus mengatakan kalimat ini dalam konteks setelah Yesus mengusir setan dari beberapa orang yang kerasukan setan. Lalu orang bertanya-tanya, dari kuasa siapakah Tuhan Yesus mendapat kuasa untuk menyembuhkan, untuk mengusir setan? Apakah dari roh Tuhan atau dari roh lain? Lalu Yesus menjelaskan dalam konteks itu di ayat 25 sampai 29 bahwa tidak mungkin dia menggunakan kuasa lain dari roh lain. Kalau Tuhan mengusir setan dengan kuasa roh Allah, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepada kita. Itu yang Yesus katakan. Tuhan Yesus juga mengatakan di ayat berikutnya, di ayat 30, siapa yang tidak bersama-sama dengan Yesus melawan Yesus. Lalu dilanjutkan, siapa yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni dosanya. Jadi, kalau kita memahami keseluruhan penjelasan Yesus dan konteks ini, kita bisa memahami bahwa Yesus sedang ingin mengatakan bahwa kalau kamu tidak ada di pihak Yesus, kamu tidak bersama dengan Tuhan Yesus. Artinya melawan Yesus. Nah, Roh Kudus itu ada di pihak siapa? Roh Kudus itu ada di pihak Tuhan Yesus, bersama-sama dengan Yesus, bekerja sama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita menentang Roh Kudus, maka tidak ada harapan bagi kita untuk mendapat pengampunan dari Tuhan Allah. Karena kita ada di luar Tuhan Yesus. Tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan tidak bersama dengan Tuhan Yesus artinya melawan dia. Dalam pernyataan Tuhan Yesus di perikop ini, setidaknya ada 3 hal penting yang terkandung di dalamnya. Yaitu tentang problematik pengampunan Tuhan, kuasa pertobatan, dan bahaya kebaikan diri atau merit. Kita tidak akan memahami maksud Tuhan Yesus tanpa memahami kebenaran Alkitab atau general truth tentang pengampunan yang diajarkan oleh Alkitab. Ada satu paradoks penting yang diajarkan oleh Alkitab, yaitu pengampunan itu sebenarnya problematik. Kenapa? Karena Tuhan itu pengen mengampuni kita luar biasa karena dia mengasihi kita. Tapi di sisi lain, dia itu Tuhan Allah yang adil. Sifatnya adil. Kita manusia, dengan pilihan kita sendiri, kita berbuat dosa, kita berdosa. Itu membuat kita di luar jangkauan Tuhan. Karena kita punya pilihan sendiri.
di luar jangkauan Tuhan untuk mengampuni. Dan Tuhan harus adil. Artinya harus menghukum orang yang berdosa. Jadi Tuhan ada dalam satu dilema antara kasih dan keadilan. Kasihnya tidak menginginkan kita menderita akibat dosa. Tapi keadilannya mengharuskan kita menerima ganjaran dosa. Dan paradoks ini selalu ada dalam kehidupan kita sampai sekarang. Nah, ini mungkin sulit dipahami, tapi saya akan jelaskan lagi. Tuhan itu kudus dan adil. Raja yang maha kudus dan adil. Raja atas alam semesta. Nah, kalau saudara mau mendekati para raja atau raja, misalnya di zaman dulu kalau orang mendekat pada raja atau datang kepada raja, kan tidak boleh sembarangan masuk, lalu bicara seenaknya kepada raja. Di kitab Ester, Ratu Ester, waktu dia datang kepada raja, dia tahu dia bisa mendapat hukuman mati. Kalau raja tidak berkenan kepada cara dia datang kepada raja. Dan itu normal. Nah, Tuhan Yesus itu adalah raja. Raja yang sama sekali berbeda dengan raja-raja lain tentunya. Raja-raja di dunia. Karena dia adalah raja yang walaupun kita menyalibkan dia, menghina dia, dia berkata, ampunilah mereka. Yesus adalah raja dengan pengampunan yang tak terbatas. Dia menyediakan pengampunan yang tanpa batasan. Tapi ada wilayah yang tidak bisa disentuh oleh Tuhan. Apa itu? Apa artinya Tuhan tidak punya kuasa? Tentu saja Tuhan berkuasa. Yang Tuhan Yesus mau katakan dalam perikop ini adalah Dia mengasihi kita dan dapat mengampuni kita tanpa batas. Tapi jangan bermain-main dengan kekudusanku sebagai raja, pencipta alam semesta. Kalau kamu berdosa, tentu saja ada hukuman. Ada konsekuensi dari dosa itu. Kamu harus mati karena dosamu. Tapi bukannya kita yang mati untuk menerima hukuman dosa itu. Yesus mengambil alih hukuman mati itu untuk kita. Akhirnya, karena Yesus mengambil alih, kita bisa memperoleh pengampunan dosa. Pengampunan dari Allah Bapa. Tapi pengampunan itu mahal sekali biayanya. Sangat tidak mudah bagi Tuhan Allah untuk melakukannya. Kenapa? Kenapa tidak mudah? Bagaimana mungkin bisa mudah? Dia harus merelakan anaknya yang dia kasihi menderita bagi kita. Ini adalah pengorbanan yang sangat berat. Memberikan anak sendiri. Dan ini adalah masalah terbesar dalam alam ciptaan. Pengampunan bukan perkara yang mudah dan sederhana. Seseorang yang maha kudus, yang sangat berharga bagi Allah, harus mati supaya pengampunan itu terjadi. Nah, orang yang tidak memahami ini atau memahami hanya permukaan saja, tidak akan mengerti makna pengorbanan Kristus di kayu salib itu. Meskipun bertahun-tahun kita bergereja atau terlibat dalam pelayanan gereja, banyak membaca Alkitab dan sebagainya, tapi tidak berubah dalam hidupnya. Tidak berubah dalam karakternya. Tahu banyak cerita tentang Tuhan Yesus, tapi tidak mengenal Yesus sebagai pribadi yang mati untuk dia, sebagai pribadi yang dengannya berelasi secara intim setiap hari. Ini mirip dengan orang Farisi yang Tuhan Yesus banyak kritik. Banyak tahu tentang Tuhan, banyak tahu tentang Alkitab, melihat Yesus dengan mata sendiri, melakukan banyak mujizat, mendengar pengajaran Yesus, tapi tidak mampu mengenali dan memahami siapa Yesus sesungguhnya. Mereka tersinggung waktu moralitas mereka dipertanyakan. Mereka tersinggung waktu dikritik oleh Tuhan Yesus.
Kristen yang tidak memahami salib juga akan bersikap mirip dengan orang Farisi ini. Akan tersinggung waktu berhadapan dengan orang yang menentang imannya, menentang kekristenan. Kelihatannya sangat religius, tapi sulit mengasihi lawannya. Sulit mengasihi orang yang berseberangan. Orang yang tidak memahami makna salib mengerti. Orang yang bisa memahami salib mengerti bahwa ada kebenaran mutlak. Dan kebenaran yang mutlak itu bisa berbicara untuk dirinya sendiri. The absolute truth can take care of itself. Karena hanya Roh Kudus yang bisa membuat seseorang itu mengerti kebenaran Injil. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat orang melihat dirinya sendiri sebagai orang yang berdosa, sebagai orang yang nggak layak. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita ngerti siapa Yesus itu untuk kita. Siapa sesungguhnya Yesus. Dan mengerti perkataan Yesus dengan tepat. Jadi, orang yang memahami salib tidak akan tersinggung kalau lawan diskusinya menentang kekristenan. Orang yang gagal menerima Roh Kudus, menerima pimpinan Roh Kudus, akan gagal melihat dosanya sendiri. Lebih mudah melihat dosa orang lain. Orang yang menolak Roh Kudus akan sulit mengenali juga siapa Yesus. Nah, melawan Roh Kudus, menghujat Roh Kudus adalah menyanggah dan menolak pimpinan Roh Kudus untuk mengenali siapa Tuhan Yesus. Yaitu Raja segala raja. Raja yang berotoritas atas hidup kita. Untuk mengenali dosa, mengakui bahwa saya butuh salib Yesus, menundukkan diri pada pimpinan Roh Kudus untuk bertobat, kita perlu menerima Roh Kudus. Orang yang menolak pimpinan Roh Kudus tidak akan mungkin menerima pengampunan dari Tuhan yang tanpa batas, yang sebenarnya sudah disediakan oleh Tuhan Yesus bagi dia. Kita tidak akan memiliki hadiah, ya, jika kita menolak atau menepis tangan orang yang menyerahkan atau memberikan hadiah itu, dan kemudian menyuruhnya pergi dari kita. Nah, ini adalah kuasa pertobatan. Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat menyelamatkan kita dari dosa. Dan tidak ada satu perbuatan pun yang membuat kita kehilangan kasih Tuhan Allah. Tapi kalau kita menampik pemberian Roh Kudus, menampik karya Roh Kudus yang membimbing kita untuk bertobat, tidak ada satu dosa pun atau satu dosa yang kita sudah berbuat yang akan diampuni. Hanya jika kita mengaku dosa dan bertobat, pengampunan terjadi. Tidak ada perbuatan hebat dari siapapun, dari kita, yang membuat kita layak menerima pengampunan itu. Tetapi dosa sekecil apapun, seringan apapun, itu pun dapat menghancurkan kita. Contohnya, saudara tahu dosa kecil pada pasangan, misalkan. Kecil tapi bisa membuat relasi hancur. Tadinya mula-mula bohong ke suami soal harga baju. Ya, harganya 100 euro, bilangnya 50 euro. Lalu ditanya, uang belanjanya gimana, laporan uang belanja gitu kan. Akhirnya bohong lagi gara-gara menutupi laporan uang belanja. Awalnya cuma harga baju, lama-lama jadi uang belanjanya pun di markup. Lalu
ada teman datang berkunjung ke rumah. Terus ada suami di situ pakai baju yang sudah dibeli. Tanya, bajunya bagus, berapa harganya sis? Gitu ya. Terpaksa bohong lagi. Karena takut ketahuan bohong yang sebelumnya. Akhirnya hidupnya jadi tidak tenang. Bohong kecil menjadi bohong berkelanjutan. Bohong kecil dari harga baju menjadi berkelanjutan, akhirnya jadi ribut. Hanya ketika dia mengakui dengan jujur dan bertobat, maka perubahan akan terjadi. Apakah kita mengabaikan suara Roh Kudus waktu dia mengatakan bahwa kita telah berbuat salah, bahwa kita sudah berbuat dosa, sekecil apapun itu? Kalau kita mengabaikan dan menolak suara Roh Kudus, harapan pengampunan tidak ada untuk kita. Saudara dan saya perlu menyerahkan diri untuk mendengar, untuk menundukkan diri pada pimpinan Roh Kudus. Bukannya membenarkan diri dengan kebaikan kita sendiri. Ini bahaya dari kebaikan diri, atau dalam bahasa Inggrisnya merit. Kalau kita ingat kata Tuhan Yesus di Matius 7 ayat 22, banyak orang melakukan banyak hal dalam nama Tuhan Yesus. Aktif melayani, berkhotbah, melakukan perbuatan baik dalam nama Tuhan Yesus, melakukan mukjizat dan sebagainya. Banyak orang disebutkan. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Tuhan Yesus tidak mengenal mereka. Artinya tidak ada relasi. Roh Kudus menolong kita melihat siapa sesungguhnya kita dan siapa sesungguhnya Tuhan Yesus. Kita orang berdosa, tidak layak. Tuhan Yesus itu Raja dan Maha Kudus. Maha Kudus, berdosa. Orang yang religius dan baik akan sulit mengerti Injil Yesus daripada mereka yang merasa kurang religius. Kenapa? Karena orang religius berpikir bahwa dengan berbuat baik, dengan beribadah, Tuhan akan mendatangkan kebaikan untuk mereka. Tuhan akan membuat mereka kembali pada posisi atas, pada posisi nyaman dalam hidup mereka. Tapi masalah kita itu adalah masalah hati, bukan perbuatan baik. Masalah manusia itu masalah hati, bukan masalah perbuatan baik manusia. Kita tidak mampu merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, itu masalahnya. Itu dosa kita. Tidak bisa merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Orang yang melihat dirinya tidak kudus di hadapan Tuhan, yang bisa melihat saya ini tidak kudus di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan Yesus, hanya Dia yang menerima Injil keselamatan. Kalau kita berpikir bahwa kita sudah cukup baik di hadapan Tuhan Allah, kita akan sulit melihat mengapa kok kita tidak layak menerima kebaikan Tuhan. Bahwa sesungguhnya tuh kita tidak layak menerima kebaikan Tuhan. Karena kita berpikir kita sudah cukup baik. Dosa mendasar kita, yang paling dasar, adalah kita tidak menghormati Tuhan sebagai Raja yang Maha Kudus. Kita tidak menghormati Dia sebagai Raja yang punya otoritas, tidak mau menyerahkan diri kita di dalam kasih-Nya, di bawah kuasanya, di bawah otoritasnya sebagai Tuan dan Raja atas hidup kita. Banyak orang menjadi Kristen tanpa menyadari hal ini. Akhirnya banyak orang mengaku Kristen dan menjadi religius tanpa pernah benar-benar menyadari bahwa dia berdosa karena menolak kasih dan otoritas Tuhan sebagai Sang Raja dalam hidupnya. Orang yang religius pergi ke gereja tiap hari, berdoa tiap hari. Ya mungkin gak tiap hari sekarang ke gereja ya. Tapi tidak memiliki relasi cinta kasih dengan Tuhan Yesus.
tidak memiliki relasi yang penuh hormat kepada Raja yang Maha Kudus dalam hidup dia. Orang religius banyak berdoa, tapi tidak menikmati keintiman dalam doanya. Tidak menikmati kedekatan dengan Tuhan Yesus. Doanya akhirnya menjadi kering dan kosong. Tapi Tuhan pun mengasihi orang yang religius ini. Ingat perumpamaan anak yang hilang? Waktu si sulung marah, si sulung kan merasa lebih benar, lebih baik. Bapaknya menghampiri dia dan menghibur dia. Tuhan Yesus pun mau menghampiri dan menghibur orang yang religius dan legalis. Jadi jangan juga kita menghakimi orang yang religius dan legalis. Karena baik anak bungsu yang berdosa dan anak sulung yang religius sama-sama dikasihi oleh Allah Bapa. Allah Bapa juga rindu dua-duanya menikmati relasi yang intim dengan Dia. Jadi ini panggilan dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Apakah saudara dan saya mau menundukkan diri pada pimpinan Roh Kudus hari ini? Kita semua sama seperti orang-orang yang lain di luar gereja ini. Orang yang berdosa, orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Sama-sama berhak untuk menderita di dunia ini, sakit dan mati di dunia ini. Apakah saudara saya mau mengakuinya dan bertobat, lalu mengalami relasi intim dengan Tuhan Yesus? Hidup kita akan diubahkan, berlimpah buah roh dan kasih, sukacita, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri, damai sejahtera, kebaikan, dan kesetiaan. Kalau saudara mau merespons, berikan respons pada suara Roh Kudus dan berdoa secara pribadi. Terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, Sang Raja yang Maha Kudus dalam hidup saudara. Bukan lagi saudara yang menjadi raja atas hidup saudara, tapi Yesus yang adalah Raja. Mari kita berdoa. Lata bersama bida. Tuhan Allah, hari ini kami mengakui di hadapan Tuhan bahwa sesungguhnya kami semua adalah manusia yang berdosa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kami berpikir kami sudah cukup baik, tapi sesungguhnya di hadapan Tuhan kami bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Sekecil apapun dosa kami, tidak layak di hadapan Raja yang Maha Kudus. Ketika kami mengeluh bahwa kami sudah mengikut Yesus, tapi toh kami masih mengalami penderitaan, masih mengalami ketidaknyamanan, sama seperti orang yang berdosa lainnya. Kami berpikir kami sudah cukup baik, tetapi sesungguhnya di hadapan Tuhan, kebaikan kami bukan apa-apa. Tuhan ampunilah kami. Dan biarlah suara Roh Kudus yang mengetuk hati kami hari ini, yang mengatakan bahwa kami orang berdosa, yang mengatakan bahwa kami orang yang tidak layak karena tidak takut kepada Tuhan, tidak menundukkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak menempatkan Tuhan menjadi Raja yang Maha Kudus, yang kami hormati kekudusannya setiap hari. Tuhan, ampunilah kami. Dan biarlah hari ini, Roh Kudus sendiri yang memimpin kami. Roh Kudus yang tinggal di dalam kami, yang menolong kami melihat diri kami sebenarnya, seperti Tuhan melihat kami. Yang melihat kami dengan keadilan, tapi juga dengan penuh kasih. Dan melihat Yesus, Juru Selamat, Tuhan dan Raja. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan menyerahkan diri. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk mengakui iman percaya kita di hadapan Tuhan. Saya akan membacakan pengakuan iman dalam bahasa Belanda. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en eeuwig leven. Amen. Silakan duduk kembali. Saya akan menaikkan doa syafaat, doa syukur sekaligus doa persembahan. Jadi setelah persembahan tidak ada doa lagi. Dan setelah itu saya akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Ik zal in het Indonesisch bidden en dan bidden wij in onze hart, onze Vader in het Nederlands. Mari kita kembali datang kepada Tuhan dalam doa. Laten we bidden. Tuhan, kembali kami menghadap di hadapan-Mu untuk berdoa, terutama mendoakan saudara-saudara kami yang lain, mendoakan bangsa negara kami, membawa setiap pergumulan kami di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan, karena seluruh dunia pada masa ini menderita karena coronavirus. Dampak ekonomi, dampak psikologi sosial, dampak kesehatan yang luar biasa dialami oleh setiap negara di dunia ini sekarang ini. Tuhan lindungi mereka yang lemah. Tuhan beri kebijaksanaan kepada para pemerintah, setiap pemerintah negara dimanapun mereka berada, beri hikmat untuk mengambil keputusan yang tepat untuk melindungi rakyatnya dan menolong rakyatnya. Terutama juga untuk Belanda dan Indonesia, pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia, beri mereka kekuatan dan kebijakan. Tuhan lindungi presiden, pemimpin negara kami. Tuhan, kami juga berdoa, biarlah proses vaksin dan sebagainya juga boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Biarlah Tuhan memakai gereja Tuhan menjadi saksi perpanjangan tangan kasih Tuhan bagi mereka yang membutuhkan. Kami berdoa untuk penginjilan para pendeta, pelayan firman Tuhan, hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Lindungi, beri kekuatan, beri pertolongan ketika mereka harus menghadapi banyak tantangan sekarang ini. Baik waktu di luar menghadapi tantangan virus, waktu di dalam menghadapi tantangan mungkin kesendirian, rasa sendiri, atau frustrasi dan keputusasaan. Tuhan tolong mereka. Untuk para janda, duda, anak yatim piatu, orang yang sendirian, orang yang menderita dan mengalami pergumulan di akhir ini, Tuhan hadir dalam hidup mereka. Comfort them. Beri mereka penghiburan ya Bapa. Kami berdoa untuk Perki di Belanda. Tuhan berkati para pemimpin, pendeta, Bapak Norman, seluruh badan pengurus, Ibu Ida Patimena dan keluarganya, ketua setiap Perki lokal setempat, jemaat, majelis pengurus lainnya, berikan kepada masing-masing perlindungan dari Tuhan. Naungi mereka dengan sayap-Mu, sehingga mereka boleh aman di tangan Tuhan. Dan juga mempunyai kekuatan yang baru. Dan selalu merasakan hadirat Tuhan dalam pelayanan mereka. Saya berdoa juga untuk mereka yang sakit. Makayoti Tale, Roy Vogel, Wil Mostard, Ade Marpaung, Nona Maitimu, Pendeta Moses, dan mereka yang dirawat atau dalam proses penyembuhan saudara kami Rudi Watimena, Wiwi Lim, Stefan de Vretes. Biarlah Tuhan dalam rasa sakit, dalam kelemahan tubuh mereka, Tuhan hadir, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan. Tapi lebih dari itu, mereka boleh merasakan hadirat Tuhan setiap hari. Kami Irawan dan saudara kami Brian Nelwan, terima kasih untuk usia yang ditambahkan.
Terima kasih untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Hadirlah dalam hidup mereka sehingga mereka terus boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa juga untuk saudara kami yang sedang berduka cita karena meninggalnya Ibu Majelis Siska Latumahina di Zwolle yang akan dikremasi hari Jumat nanti. Tuhan beri penghiburan pada keluarga, sahabat, saudara terkasih. Tuhan hadir, Tuhan berkati proses ibadah, persiapan, dan Tuhan juga tolong jemaat di Zwolle untuk bisa juga menjadi teman-teman yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. Juga untuk jemaat atau majelis di sana, Tuhan pakai untuk bisa melanjutkan tugas ibu ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami semua boleh menjadi alat perpanjangan Tuhan, menjadi terang dan garam di masa-masa sulit ini. Dan kami bersyukur karena ini hanya karena anugerah Tuhan saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Seperti doa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heiligheid tot in eeuwigheid. Dan jika sebentar kami akan membawa persembahan kami Tuhan, berkati persembahan ini, dan biarlah persembahan ini boleh menjadi persembahan yang sejati dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah kita untuk memberikan persembahan. Berikanlah kepada yang maha tinggi berpadanan dengan apa yang Tuhan berikan kepadamu. Dan sebagai ayat pengantar persembahan dari Mazmur 54 ayat 8 yang demikianlah bunyinya. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Sebagai pujian persembahan kita akan mendengar atau menyanyi dari Kidung Jemaat 403. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar
persembahan sudah didoakan dalam doa syafaat. Saudara-saudara yang terkasih, kita hampir tiba di penghujung ibadah kita. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan dengan sepenuh hati kita dan pulang dengan kesungguhan untuk mengikut Tuhan setiap hari. Kidung Jemaat 427, Kusuka menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Kusuka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Kusuka menuturkan sabdanya yang besar dan yang belum percaya supaya mendengar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Geliefde broeders en zusters in de Heer Jezus, verheft uw harten tot God. Keert in vrede huiswaarts en wees zijn getuige waar u ook gaat en opstaat en ontvangt daarbij zijn zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geven u vrede. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Stilte gebed. Amin. Ibadah selesai, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu.
Warta Jemaat Minggu 24 Januari 2021. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Perki Belanda dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Betty Ciptasari yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online pada hari Minggu 31 Januari 2021 adalah ibadah PGZO. Link video akan dibagikan kemudian pada siang harinya. Di tahun 2021 ini, Badan Pengurus mengadakan penelaahan Alkitab online sekali setiap bulan, setiap hari Rabu pada minggu keempat, dimulai pukul 19.30 malam. Bulan Januari ini, penelaahan Alkitab akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021, pukul 19.30 dan akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Patinama. Link Skype akan dibagikan kemudian. Berita duka dari Perki Zwolle. Ibu Siska Latumahina, Majelis dan anggota Badan Pengurus Perki Zwolle pada hari Jumat 22 Januari 2021 telah meninggal dunia. Atas nama Badan Pengurus Perki Amsterdam Zuidoost, Perki lokal lainnya dan Perki di negeri Belanda, kami mendoakan kepada keluarga agar diberikan iman, ketabahan, dan kekuatan untuk menanggung kehilangan ini. Semoga semua kenang-kenangan indah dapat menolakkan kehilangan besar ini. Kolektif persembahan dapat Anda kirim kepada Perki-Perki setempat. Bagi jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mengirimkan kepada rekening Perki Bijlmermeer di Amsterdam. Rangkaian bunga pada hari ini akan diberikan kepada Ibu Dewi Irawan. Sekian warta jemaat pada minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.